Ebola, Edan Bola RCBFM. Ebola, Edan Bola, Edan Bola RCBFM. Salam satu jiwa Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepak bola Indonesia semakin semarak, semakin menarik. Ini tentu saja juga tak lepas dari telah muncul pesona sepak bola wanita di Indonesia. Memang kalau kita berbicara dulu-dulu, sepak bola wanita atau wanita main sepak bola itu seperti tabu atau bahkan jarang gitu ya. Tapi kalau kita melihat negara-negara yang sudah berkembang sepak bolanya, mereka tentu saja sudah sangat luar biasa majunya perkembangan sepak bola wanita. Nah, di Indonesia kompetisi sepak bola wanita Liga 1 wanita itu baru muncul, baru eksis sekitar tahun 2019. Sebelum-sebelumnya belum ada, tapi eksistensi Timnas Indonesia wanita itu ada, meskipun memang tidak begitu masif publikasinya. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat Arema FC Women, ya. Banyak yang menyebut Arema FC Women, Arema FC Putri, Arema FC Kode. Sudah hadir di RCBFM saat ini Sam Fuad Ardiansah, manajer tim Arema FC Women. Salam satu jiwa. Arema. Apa kabar Sam Fuad? Alhamdulillah Kipa Tahes yo. Oh iya, ilakes. Tambah umel. Nah, satu lagi, warga Malang harus bangga karena gini, pesepak bola entah itu pria ataupun wanita, salah satu puncak keberhasilannya selain menjuarai kompetisi atau turnamen di klubnya, tapi juga panggilan dari timnas. Arema Malang yang ada di Timnas Indonesia Putri, Regina Theophany. Ya, apa kabar Regina? Alhamdulillah baik. Sehat. Gak nyangka wanita sekarang sudah mahir main sepak bola di Indonesia. Samfuat, saya penasaran. Dulu ketika sepak bola putri di Indonesia ini seperti apa sih ketika sebelum ada Liga 1 Putri 2019? Jadi kalau sebelum tahun 2019 kebanyakan sih pesepak bola putri di Indonesia bermain di lingkungan tertentu, utamanya di futsal, terus di komunitas seperti itu. Mereka bermain di situ karena mungkin tidak ada jenjang kompetisi yang resmi, utamanya dari PSSI, karena kebanyakan dari kementerian yang menjalankan. Jadi dari Kemenpora, kemudian dari pendidikan seperti itu yang dijalankan. Jadi secara gelegarnya atau publikasinya agak kurang. Tapi di satu sisi tiap tahun tim nasional putri itu pasti ada agenda untuk agenda internasional. Dan saya melihatnya di situ siapapun yang memegang tim putri nasional itu agak kesulitan untuk mencari pemain-pemain putri, khususnya yang bermain di lapangan besar. Gitu. Nah, akhirnya apakah itu menjadi sebuah kendala ketika kompetisi nggak ada? Pastinya kalau kompetisi nggak ada itu pasti jadi satu kendala. Karena kalau misalkan pemain-pemain putri itu kalau tidak kumpul dalam waktu yang lama kan juga pastinya punya aktivitas masing-masing lah. Seperti itu. Jadi kompetisi ataupun turnamen atau apapun bentuknya, yang penting bisa membuat mereka beraktivitas, itu baik buat pesepak bola nasional. Baik. Nah, ada nggak perbedaan Mas ketika secara nasional ya sepak bola putri atau mungkin timnasnya ketika sebelum ada kompetisi dengan sesudah ada kompetisi, apakah sudah ada perbedaan yang mencolok? Jadi sesuai pengalaman saya, karena di Arema pun saya dari awal di tim putri. Kalau sebelumnya itu kita cari pemain pun agak
susah ya. Oke. Susah dalam artian kita nggak tahu ini Ah. ini kualitasnya kipa apa enggak gitu. Oke. Nah, tapi begitu di 2019 mulai bergulir Mhm. Liga 1 Putri, walaupun dari tim peserta Liga 1 itu ada 18 klub, Mhm. yang ikut hanya 10, Mhm. tapi di situ sudah mulai terkuak lah. Oke. Oh, kira-kira pemain-pemain yang memiliki kualitas bagus Nah, itu ada beberapa orang seperti itu. oke. Baik, nah 2019 bisa terhitung baru Liga 1 Putri. Hmm. Nah, awal pembentukan tim Arema FC Women itu prosesnya seperti apa, Mas? Karena gak gampang loh. Kalau pria kan gampang nyari pemain dimanapun bisa lah ya. Ya, Nah, kalau Putri ini gimana waktu jadi manajer Arema FC Women? yang pasti saat itu saya habis pegang Elite Pro Academy, habis pegang 3 tim. Selesai kompetisi karena nggak lolos babak berikutnya. Kemudian dari penugasan dari manajemen dikasih tugas untuk pegang tim putri karena udah mau jalan. Nah di situ ya alhamdulillah berkat nama besar Arema FC, terus jadi kami bisa bekerja sama dengan beberapa pihak, utamanya dari Ascot Malang. Dari Ascot Malang ini kan pembinaan mereka di putri cukup baik lah gitu. Jadi kita koordinasi dengan mereka dan mereka pun juga mensupport dengan beberapa official, ada 2 orang official yang diperbantukan ke kami dan ya itu akhirnya kita punya tim sendiri itu Sampai Arema FC sekarang ya. betul sampai sekarang. Nah, Liga 1 Putri 2019, kemudian 2020 mandek nih. Mandek. 2021 rencananya ada kompetisi nggak, bocoran dari PSSI? Insya Allah kalau nggak ada perubahan sih di September Oktober udah jalan Liga 1 Putri. Oke, nah mungkin seperti tim-tim Liga 1 lainnya, layaknya kompetisi gitu ya. Kan ada Mas, dari satu musim ke musim yang lain, pemain muncul, golek pemain kan pasti. Ya. Apakah di Arema FC Women itu juga seperti itu? Ya golek pemain rebutan, ngono-ngono itu. Pastinya apa namanya di kami kalau yang waktu season pertama yang di 2019 mungkin nggak terlalu susah ya karena apa namanya kerjasama dengan Ascot jadi mereka ada bank data. Kemudian menginjak akan di 2020 Musim baru ya. musim baru kemudian karena publikasinya cukup bagus. Nah, Dari sebelum dilanjutkan, ini kontrak pemain itu apakah semusim dulu? ya per musim Oh, per per musim, kompetisi oke. Oke, per jangan kompetisi. lanjut, Nah itu kita mulai rebutan pemain ini. Mulai rebutan pemain ya. Nah kemudian karena megang tim putri itu sama sekali jauh beda sama tim cowok ya, tim putra. Nah itu akhirnya kami melakukan evaluasi setelah di tim pelatih. Kemudian kita adakan beberapa key player di tim putri. Itu saya libatkan untuk pembentukan tim berikutnya untuk gitu. 2020 sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi jadi dari istilahnya tim pelatih dari beberapa orang kita pertahankan. Misalkan ada 12 orang yang kita pertahankan karena biar nggak terlalu merombak banyak tim. Terus untuk rekrutmen baru nambah kekuatan siapa-siapa aja karena di tim pemain-pemain putri ini kekerabatannya cukup dekat gitu loh. Jadi mereka hampir tahu semua pemain se-Indonesia gitu. Oh berarti kalau misalkan di Arema kurang winger, oh kita ambil ini aja, ambil ini. Jadi saya selalu melibatkan key player yang ada di tim sebelumnya. Termasuk Rere karena kita pengen memulangkan pemain-pemain asli Malang untuk bermain di Arema. Nah, skuad musim lalu yang lepas berapa, kemudian yang sekarang yang datang berapa dari jumlah? Kalau yang musim lalu kita melepas sekitar hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Iya, utamanya yang di cadangan. Kemudian ada beberapa juga yang lepas karena tim-tim lain juga bergeliat. Pasti ya persaingan kalau pemain ya. Tapi di satu sisi kita ada 5-6 orang pemain baru. Yang secara kualitas ya harapan kami sih lebih daripada pemain-pemain sebelumnya. Kemudian juga ditambah. Jadi kami ini selama kompetisi belum jalan kan kita perjalanan nih. Dari ujung timur sampai ujung barat sembari cari pemain. Kita dapat beberapa 1-2 orang pemain untuk memperkuat di Arema FC. Jadi
sangat-sangat dinamis sekali sebelum kompetisi resmi berjalan. Baik, 5 pemain baru. Salah satunya Rere, Gina, Giovanni. Ini nemu Dedi. Nah, Pas pelaku melaku. ini perekrutan salah satunya Rere ini ketemu di mana? Merampok dari klub lain atau seperti apa? Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari beberapa key player yang kami ajak diskusi, menyampaikan sebetulnya di Malang ada pemain yang masuk tim nasional, tapi kebetulan di dapat informasi ternyata iki arek Malang ya, aku timnas. ya. Nah kebetulan di musim sebelumnya ini di PS Tira. Oh gitu. Main di PS Tira, kemudian selesai pulang ya karena hampir tiap hari ada di Malang, terus ketemu sama kita, ya alhamdulillah mau bergabung di Arema FC. Rere, kenapa kok dari Tira kemudian dirayu Mas Fuad mau bergabung Arema FC Wapen? Apa yang membuat akhirnya dari Tira pindah ke Arema? Ya sih dari awal emang pengennya di Arema, tapi katanya tahun kemarin yang tahun 2019 katanya Arema nggak jadi ikut liga gitu. Oh, Terus gitu. jadi pas kebetulan ada tawaran di Tira, jadi ikut Tira. Terus pas pandemi kan pulang, nggak ada kompetisi, nggak ada apa-apa kan, pulang terus ikut anak-anak Arema gabung latihan gitu. Awalnya gabung latihan aja atau? Gabung latihan. Pengennya sih emang di Arema gitu. Oh gitu. Cuman pendekatannya prosesnya gitu ya. Ya gitu, terus akhirnya ditawarin, ya udah mau. Deal. Nah, Iya. aslinya Malang di toh. Splendid. Splendid Iya. tuh. Walah, Splendid sini. Nah, aku penasaran, Re. Apakah memang dari kecil ini pengen jadi pemain sepak bola? Cewek loh. Jarang-jarang ya. Emang ada cita-cita atau jadi pesepak bola ini kebetulan atau seperti apa awalnya? Ya pengennya sih ya cita-citanya jadi pemain bola, tapi Dari kecil emang pengen jadi pemain bola? iya, tapi kan kayak nggak mungkin gitu pas dulu mikirnya kayak gitu, nggak mungkin karena nggak ada apa sepak bola wanita gitu. Jadi ya udah. Oh gitu. Orang tua waktu itu sempat mendukung ketika akhirnya berkiprah di sepak bola wanita, langsung mendukung. Mendukung. Oh, Dari awal udah mendukung. Nah, Mas, negosiasi Rere ini kan timnas nih. Negosiasinya gampang banget gitu. Nominal gak usah disebut nih, gampang banget menurut ae. Negosiasi sering tuku kembang aku nanti. Sering tuku kembang kalau Rere dirayu lah. Jadi ya memang di satu sisi untuk rekrutmen utamanya yang di tim nasional itu kan memang gampang-gampang susah. Baik. Jadi ya pastinya dengan nama besar Arema itu yang kami kedepankan. Kemudian di kekeluargaan karena mereka pasti tanya ke pemain yang sudah ada, situasinya di tim seperti apa, dan mereka pastinya akan membanding-bandingkan. Jadi itu yang menjadi kekuatan utama di tim Arema FC Women ini, di nama besar, kemudian sama ya kekerabatan, kekeluargaan itu yang kami utamakan sih. Re, usia berapa sekarang? 24. 24? Iya. Masih muda lah ya, belum menikah kan ya? Belum. Nah, ketika dipanggil timnas kan waktu itu berstatus pemain Tira Persikabo. Enggak, itu timnas sebelum di Tira. Oh, sebelum di Tira sudah timnas. Iya. Nah, dipanggil timnas akhirnya sampai sekarang toh? Tahun 2020 enggak sih? Oke, nah ketika di timnas agendanya seperti apa kalau timnas putri ini? Maksudnya agendanya ya TC-nya, latihannya, apakah seperti ketika kamu memperkuat Tira Persikabo dan Arema saat ini? Enggak, latihan kalau di timnas latihannya pagi sore sih. Pagi sore. Iya. Sore Kalau tiap di hari klub? gitu. Kalau di klub 1 hari sekali. 1 hari sekali. Intensitasnya berarti lebih ke Lebih timnas tinggi gitu ya? timnas ya. Re, ketika akhirnya memutuskan gabung Arema, melihat Arema secara materi tim itu seperti apa Rere menilai? Lebih bagus di Arema sih sebenarnya. Gitu. Dibanding tim-tim lain. Iya. Oke, apa yang membuat bagus di Arema? Kayak walaupun nggak ada kompetisi masih ada latihan gitu. Oh gitu, nganggur lah ya. Iya. Si oleh sanggup.
Oh gitu. Jadi Iya. activity di Arema itu sendiri yang membuat Iya. Arema ini sulit tawarannya ditolak gitu ya. Iya. Oke. Mas, pandemi ini Liga 1 wanita tanda tanya. Ya. Bagaimana cara manajer Arema FC Women ini tetap bisa menjaga eksistensi Arema FC Women, termasuk mungkin dapur dan lain sebagainya? Apa yang sama lakukan selama ini? Jadi memang pandemi ini di luar dugaan kami. Saya yakin di luar dugaan semua pihak lah, utamanya di pelaku sepak bola. Kami udah mulai persiapan tim untuk di 2020, ternyata mulai ada pandemi, jadi membuyarkan segalanya gitu. Nah, akan tetapi kami mengambil keputusan karena tim senior yang cowok ini kan tetap jalan. Latihan pun juga tetap jalan. Akhirnya sesuai instruksi dari manajemen, ya kami tetap mengikuti, berupaya seperti itu. Dan diputuskan mulai Oktober 2020 itu tiap bulan kita harus ada pertandingan. Entah itu turnamen, entah turnamen trofeo atau apapun pertandingan persahabatan itu kita lakukan. Jadi kita punya jadwal tiap bulan, home maupun away. Tapi kita kebanyakan away karena selama pandemi ini terus terang dari pihak yang berwenang di Malang itu kan cukup ketat sekali dibandingkan wilayah-wilayah lain. Walaupun sempat di beberapa kota tertentu kita hampir dihentikan pertandingannya. Tapi kita berjalan alhamdulillah sampai bulan kemarin sebelum kita break untuk puasa dan hari raya, itu kita tiap bulan ada ikut turnamen, itu selalu kita jalankan. Nah, dari situ dapur bisa ngebul. Karena kenapa? Tiap bulan kita selalu ada jadwal inilah yang kita sodorkan ke sponsor. Oke, artinya match fee pun juga masih ada dari pihak penyelenggara gitu ya? Iya, betul. Itu. Jadi berdasarkan itu kita bisa cari sponsor, entah itu berupa materi maupun berupa produk, yang penting bisa mencukupi untuk kebutuhan tim, jadi kita bisa jalan. Oke, baik. Terakhir kemarin peringkat 2 Piala Kartini ya di Pati. Hadiahnya lumayan ya. Dapat bonus. Oke, baik. Untuk Liga 1 nih Mas. Liga 1 next. Dapat bocoran nggak Liga 1 Putri ini bakal digelar? Kami yakin digelar. Kenapa? Karena dari kami perjalanan dari timur sampai ke barat, itu geliat sepak bola putri itu ternyata makin luar biasa gitu. Atensinya makin meningkat. Dan beberapa stakeholder di daerah-daerah itu selalu menggaungkan sepak bola putri segera digelar, apapun itu bentuknya. Biasanya kan ada Piala Pertiwi, ada Piala Kartini, kemudian ada Liga 1 Putri juga, dan beberapa turnamen-turnamen lainnya gitu. Dan saya yakin nanti insya Allah di September Oktober Liga 1 Putri akan digelar. Yang pasti Liga 1 Putra itu akan menjadi acuan. Ya, untuk Liga 2, 3 maupun yang lain-lain. Kalau Liga 1 kan kemungkinannya awal Juli. Kalau Liga 1 Putri itu sekitar September. Ya. Oke. Persiapan teknis setelah komposisi tim sudah lengkap Mas untuk Liga 1 mendatang? Kami sih untuk pemain kita punya kurang lebih ada 23 pemain. Jadi mungkin nanti menyesuaikan, karena gini, di satu sisi kami juga dilematis karena banyak pemain-pemain kami yang harus memperkuat tim nasional. Jadi harus ada mengisi kekosongan di situ. Apalagi agenda timnas tahun ini cukup banyak ya, mulai dari U16, 18, 20 maupun di senior. Dan di setiap jenjang tim ini pemain Arema itu ada yang di timnas. Ada berapa? Di U16 kita ada, di U18 ada, di senior ada. Itu jadi mungkin nanti yang di pemain yang timnas mungkin beberapa pertandingan akan miss dengan kami. Nah, itu kita berupaya cari nambal beberapa pemain lagi yang kualitasnya ya nggak terlalu beda jauh. Kemudian soal sangune kayak berkompetisi, entah itu sponsor lah ya. Nah,
Apa yang sudah disiapkan atau apa yang sudah jadi pandangan manajer nih? Yang pasti untuk transportasi, kemudian jersey, terus satu main sponsor itu sudah kita lock sih. Oke. Busnya dari Juragan 99. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Semoga. Semoga masih bisa support kami di musim ini seperti sebelum-sebelum. Saya pengen tahu dong kacamata seorang pemain, seandainya nanti Liga 1 bisa digelar September. Rere melihat kekuatan tim-tim lain itu seperti apa, termasuk dengan di Arema. Mana tim yang wagi ayah happy timnya, mana tim yang mungkin setara atau seperti apa? Melihat peta kekuatan tim-tim di Liga 1 Women atau wanita? Tim lain sih kayak sama-sama setara lah. Setara. Kalau menurut aku ya. Mungkin ada yang lebih juga kayaknya. Yang lebih siapa? Kira-kira yang bakal jadi lawan berat Arema FC Women, kira-kira tim mana nih? Kayaknya sih Persib Bandung. Iya. Oke. Ya itulah. Itu yang paling kuat ya. Kalau saya. Baik. Terakhir, Mas Bat, harapannya untuk sepak bola wanita secara nasional Arema FC Women dan mungkin persiapan sebelum Liga 1 Putri? Kalau kami secara internal untuk Arema FC Women pengennya bisa berprestasi lebih. Kalau di 2019 lalu di musim pertama kita juara 3, pastinya di musim yang akan datang ini harus lebih baik lagi lah. Karena wis bosen lah juara telu. Jadi makanya kami cukup serius untuk membenahi di sisi pemain juga. Termasuk ada satu hal yang cukup menarik bagi kami. Jadi karena megang tim perempuan ini juga pakai perasaan yang cukup karena wanita itu perlu dimengerti. Karena itu kami libatkan juga dari tim psikolog. Ya kebetulan di manajemen kami ada gitu. Jadi bisa membantu kami untuk membenahi mental karena ada beberapa hal yang tidak bisa dibicarakan voice talk, jadi perlu woman talk. Jadi masukan dari mereka. Jadi kita selalu berupaya pengen berbuat terbaik lah untuk Arema FC Putri ini. Kemudian untuk yang secara nasional harapan kami kompetisi ini digelar terus tiap tahun. Saya yakin peluang untuk masuk ke kancah yang lebih tinggi lagi dalam artian secara internasional Indonesia mampu. Karena berkaca dari Thailand kompetisi terus selama 5-6 tahun mereka bisa masuk ke Piala Dunia kan wanita. Walaupun begitu masuk di penyisihan grup mereka dibantai, tapi paling enggak ada satu kebanggaan dari tim Asia Tenggara masuk ke Piala Dunia. Oke, luar biasa. Baik, Rere. Harapannya nih untuk Arema FC Women termasuk untuk persepak bolaan nasional untuk wanita khususnya. Kalau untuk Arema FC Women di target gak sama Pak Manajer? Misalnya nih kalian harus berprestasi, kalau enggak tak pecat kan. Begitu kan ya? Tak cegat nang embong tak target. Gimana? Enggak sih kalau target, tapi target tim iya pasti. Apa targetnya untuk musim ini? Targetnya ya kasih yang terbaik buat Arema. Terbaik banyak dong. Yang terbaik itu banyak loh, gak ada gradasi yang terbaik. Enggak lah. Juara pasti harus juara. Baik, Mas, pertanyaan terakhir di mana? Kan selama Arema FC Women ini berlaga di luar Malang, di beberapa tempat Aremania antusiasmenya luar biasa ya Mas ya? Itu yang jadi magnet buat tim-tim di luar Malang mengundang kami. Tapi di satu sisi ya karena dari pihak berwenang istilahnya tidak bisa secara resmi memberikan izin ya. Jadi kita masih agak kucing-kucingan lah dengan teman-teman Aremania yang di daerah karena sempat kita main di salah satu kota. Aremania ini datang gitu. Ya mungkin karena mereka ekspos secara lokal di wilayah itu. Mereka datang bass drum sembarang kalir banyak ya kayak kita main di Kanjuruhan seperti itu.
Akhirnya dari pihak yang berwenang sempat turun, wah ini nyanyi-nyanyi ya, apa namanya teman-teman Aremania itu. Terus ya mereka bisa kita ajak komunikasi, menengahi, tapi lek wayahe gol apa wayahe nyerang ya tetep aja. Nah, hal-hal itu yang membuat kami makin bergairah lagi lah, bisa silaturahmi ke apa namanya teman-teman Aremania yang ada di luar Kota Malang, dan mereka pun sangat intens, juga welcome dan juga membantu kami golekno es, golekno apa namanya catering, karena kan kami ini apa namanya istilahnya kalau ke satu kota tertentu yang pasti ke Wisma atau ke hotel seperti itu. Nah, untuk makan kan sih bingungan. Nah, teman-teman Aremania ini yang banyak bantu kami gitu. Ya ada yang apa namanya kita harus bayar, ada yang free, ada semacam-macam pokoknya. Alhamdulillah apa namanya di masing-masing kota Aremania selalu ada. Terus sampai yang terakhir kemarin pun kita dari panitia sempat jangan sampai teman-teman Aremania itu datang ke stadion. Jadi ya kita beri ruang penuh ke mereka saat di hotel aja sih. Foto-foto dengan pemain, terus apa namanya ya berinteraksi seperti itu. Hal itu didapat nggak kalau di Tira Persik? Jarang sih. Jarang. Nggak ada. Jarang atau nggak ada? Nggak ada. Jadi apakah itu yang membuat juga akhirnya Iya. memang kepingin di Arema? Baik. Paling nggak followernya naik terus. Oh gitu ya. Jadi endorse lancar. Oke, sukses buat untuk Liga 1 mendatang, termasuk Rere, tetap semangat latihan, tetap bawa nama Arema maupun Kota Malang ini jadi harum dan membanggakan, ya. Terima kasih, kita tutup. Salam satu jiwa, Arema. Hot and Cream cocok untuk olahraga. Hot and Cream redakan pegal dan nyeri otot.